Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa kesehatan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian SDMI yang diampu oleh Ibu Musyarafah Sulaiman Kurdi, SPD MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayatunisa. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh penggunaan modul pembelajaran matematika terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa, materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 di Min 7 Balangan. Sebelumnya di sini ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada seminar proposal saya pada kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang masalahnya, kemudian ada alasan memilih judul, selanjutnya ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada landasan teori dan metodologi penelitian yang mana di dalamnya terdapat metode yang saya gunakan dalam penelitian pada kali ini. Latar belakang masalah. Nah, di mana matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam pendidikan, baik itu di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian, salah satu materi yang ada di dalam matematika yaitu tentang pecahan, di mana pecahan ini merupakan sebuah bagian dari materi matematika yang membahas tentang bilangan pecah. Materi pecahan ini merupakan salah satu materi yang diajarkan di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Penerapan materi pecahan pada kehidupan sehari-hari itu sangatlah luas. Nah, namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pecahan ini. Hal ini dilihat dari hasil belajar dan tingkat keaktifan belajar mereka saat pembelajaran. Nah, hal ini diungkapkan oleh seorang guru, salah satu guru kelas yang mengajar matematika. Sebagaimana diungkapkan oleh Rose Effendi, di mana keberhasilan siswa itu dalam belajar itu tergantung dari model penyajian materi pelajarannya. Nah, oleh karena itu, dalam suatu pembelajaran itu perlu adanya penyajian materi yang menarik, khususnya pada materi pecahan ini. Materi yang menarik akan membuat siswa menyenangi materi yang diajarkan. Maka dari itu, di suatu kelas perlu adanya proses pembelajaran yang berinteraksi antara siswa, guru maupun sumber belajarnya. Pada zaman sekarang ini, sekolah itu ditantang untuk menyelenggarakan dalam proses pembelajarannya itu dengan menggunakan perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya dalam proses pembelajaran, guru bisa menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajar siswa. Alasan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah memudahkan dalam penyampaian dan memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata kepada siswa itu sendiri. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat, baik itu minat belajar siswa, motivasi belajarnya siswa, dan meningkatkan pemahaman siswa. Maka dari itu, seorang guru itu dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan lebih menarik. Nah, salah satu media pembelajaran berbasis teknologi adalah dengan menggunakan modul elektronik atau disingkat dengan e-modul. Nah, yang mana e-modul ini yang saya gunakan dalam penelitian saya pada kali ini. E-modul ini merupakan suatu bahan ajar yang berbasis teknologi yang tersusun secara sistematis, operasional dan terarah yang di dalamnya terdapat satuan bahasan atau materi tertentu yang dirancang untuk
belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran atau siswa. Jadi dengan adanya media pembelajaran seperti e-model ini, diharapkan siswa itu mudah memahami, menyerap, mengingat, dan menyelesaikan dengan mudah materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, khususnya pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, alasan saya dalam memilih judul ini adalah yang pertama itu usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, yaitu khususnya pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan modul pembelajaran ini. Yang kedua, di sekolah ini, di sekolah Min 7 Balangan ini belum pernah menggunakan modul pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini, maka saya tertarik ingin menggunakan modul pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Kemudian yang ketiga adalah modul pembelajaran ini merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa menuntun atau membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian alasan saya yang keempat adalah saya ingin mengetahui minat siswa dalam membaca buku atau modul dalam bentuk elektronik. Nah, apakah siswa itu tertarik membaca di buku yang berbentuk elektronik atau tidak? Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya pada kali ini itu yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah pembuatan modul pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua, bagaimana kualitas modul pembelajaran matematika yang dibuat. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap modul pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan modul pembelajaran matematika terhadap pemahaman siswa pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 di Min 7 Balangan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penggunaan modul pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas 5 di Min 7 Balangan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya pada kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan modul pembelajaran matematika, materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran matematika yang saya buat. Yang ketiga adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap modul pembelajaran matematika, materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan modul pembelajaran matematika ini terhadap pemahaman siswa pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 di Min 7 Balangan. Dan yang terakhir, tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul pembelajaran matematika ini terhadap hasil belajar siswa pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 di Min 7 Balangan. Kemudian poin berikutnya adalah landasan teori. Di dalam landasan teori ini saya mengemukakan beberapa pengertian dari yang saya ambil dari kata kunci judul saya, seperti media pembelajaran, modul pembelajaran, pemahaman konsep, setelah itu ada hasil belajar siswa dan pecahan itu sendiri. Langsung saja di situ ada media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran ini merupakan alat yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai dengan baik. Kemudian di situ ada tentang modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini merupakan seperangkat media pengajaran digital atau non-cetak yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk keperluan belajar mandiri. Nah, sehingga menuntun siswa untuk belajar memecahkan masalah dengan caranya sendiri.
Selanjutnya di situ ada tentang pemahaman konsep. Nah, di mana pemahaman konsep ini berarti adalah suatu kemampuan yang dapat merumuskan strategi penyelesaian, menerapkan perhitungan sederhana, menggunakan simbol untuk mempresentasikan konsep dan mengubah bentuk ke bentuk lain. Nah, pemahaman konsep ini identik dengan mata pelajaran matematika, di mana dalam pembelajaran matematika ini diperlukan pemahaman konsep yang sangat baik untuk melanjutkan atau mengerjakan materi pelajaran materi yang ada di dalam matematika itu sendiri. Selanjutnya itu ada hasil belajar siswa. Nah, di mana hasil belajar siswa ini artinya adalah adanya ketercapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diakibatkan manusia berupa dalam sikap dan tingkah lakunya. Kemudian di situ ada tentang pecahan. Nah, di mana pecahan ini dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Dan B bukan sama dengan 0. Di dalam landasan teori ini saya juga memaparkan bagaimana konsep dari cara kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu sendiri. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di situ ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian lapangan. Nah, di mana penelitian lapangan ini merupakan jenis penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang hendak diteliti, dan penelitian ini juga membutuhkan jangka waktu yang cukup lama karena penelitian ini harus bisa menyatu dengan lingkungan dan masyarakat yang hendak diteliti. Kemudian pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian saya pada kali ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, di mana pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa angka. Nah, data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah yang terdapat pada angka-angka tersebut. Alasan saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif ini pada penelitian saya pada kali ini adalah dikarenakan saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari adanya penggunaan modul pembelajaran matematika, materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan di min 7 bilangan pada kelas 5 ini terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar siswanya. Selanjutnya, desain penelitian, di mana desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya pada kali ini adalah desain yang berbentuk kelompok tunggal atau one group pretest post-test design. Nah, one group pretest post-test design ini merupakan bagian dari pre-eksperimen design, yang mana pengujiannya itu dilakukan hanya pada satu kelas. Penelitian yang saya lakukan ini tidak menggunakan kelompok kontrol atau kelompok perbanding yang dijadikan pengukuran, akan tetapi penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pretest dan post-test yang berfungsi untuk mengukur bagaimana keberhasilan dari penelitian yang saya lakukan. Model penelitian one group pretest post-test design ini merupakan pengembangan dari desain the one shot case study atau memberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan pengukuran. Nah, di mana terdapat pretest sebelum dilakukan tindakan. Jadi, perbedaan yang ada pada desain penelitian one group pretest post-test design dengan desain penelitian the one shot case study adalah terletak pada pengukuran awalnya atau pretest. Dalam desain penelitian the one shot case study ini tidak terdapat pretest, maka dalam penelitian desain one group pretest post-test ini, kelas yang diberikan pretest sebelum dilakukan perlakuan dan treatment. Nah, dalam desain penelitian one group pretest post-test design yang saya gunakan ini, pengukuran di awal atau pretest dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam
pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Setelah didapatkan hasilnya, siswa diberikan perlakuan berupa operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah dibuat. Setelah itu dilakukan kembali pengukuran atau post-test di akhir pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menggunakan modul pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Kemudian dapat dilihat tabel desain penelitian one group pretest post-test design pada slide ini. Nah, di mana pretest atau pengukuran awal itu adalah O1, treatment atau perlakuan adalah X, post-test atau pengukuran akhir itu adalah O2. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang saya lakukan adalah seluruh siswa kelas 5-7 Balangan pada tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 15 orang siswa, dengan laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 8 orang. Kemudian sampel penelitian yang saya gunakan adalah semua anggota populasi, yaitu seluruh siswa kelas 5-7 Balangan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sana dapat kita lihat tabel jumlah sampel penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya data dan sumber data. Nah, di bagian data ada dua data yang saya gali, yaitu data pokok dan data penunjang. Nah, di data pokok ini berkaitan dengan data yang berasal dari hasil pretest tadi atau pengukuran awal, dan data yang berasal dari hasil post-test atau pengukuran akhir. Sedangkan di data penunjang itu berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang akan dilakukan, seperti profil madrasahnya, terus itu sejarah dan lokasi, tujuan serta visi misi, keadaan kepala madrasahnya, sampai dengan jenis buku yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya sumber data. Nah, sumber data yang saya peroleh dalam penelitian ini itu berasal dari yang pertama responden. Nah, responden yang pada penelitian saya ini adalah siswa kelas 5-7 Balangan. Setelah itu ada informan tambahan seperti kepala sekolah, guru kelas 5, dan staf tata usaha -7 Balangan. Setelah itu dokumen-dokumen lainnya. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian saya pada kali ini adalah itu terdiri dari tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alhamdulillah, seminar proposal saya sudah saya laksanakan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya pada kali ini. Semoga video seminar proposal saya pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.